Saya dulu punya keyakinan begini, Pak. Yang pertama kali muncul di hatimu itu petunjuk saking Gusti Allah. Kalau tidak segera kamu lakukan, setan masuk. Betul. Terus nggak usah dilakoni gitu. Ya, itu kalau di Jawa bahasanya ada kreteking ati, Mas. Kereteke? Ati. Kereteke ati. Kadang-kadang ada orang yang firasat lah kayak gitu. Itu munculnya bukan di pikiran, tapi di hati. Hatiku kok nggak enak ya, ada apa kan gitu. Benar, berarti bijaksana. Sebetulnya kan gitu. Nah, pada saat orang Jawa itu memahami kayak gitu, makanya nggak turut ono kata hatimu, Ikuti kata hatimu. bukan kata pikiranmu. Oh iya, Pikiran bisa beda karena orang ngomongin logika. rusak Pak ngikuti pikiran, Pak. Rusak hidupnya. Nah, kita ada pemahaman juga, Mas Badani. Namanya kalau orang Jawa kadang-kadang menyebut Allah kan ditambahi Gusti. Gusti Allah. Ya. Gusti itu sebetulnya kan kalau dipanjangin arti Gusti itu adalah bagus sing ati. Gusti itu Bagus sing ati. bagus ning ati. Iya, ada yang bisa diterjemahkan. Ning ati, di hati berarti. Ya, artinya arti yang bagus. Kenapa kalau kita korelasikan dengan yang sekarang ini di ajaran agama kita sendiri, sebetulnya kan bahasanya kayak Allah itu ada di mana? Ada di dalam hati kita. Betul. Ada di dalam kalbu kita. Betul. Itu rumahnya. Iya. Makanya bagus kan di situ. Iya. Makanya ditambah orang Jawa nyebutnya Gusti Allah. Gusti. Tapi sekarang hati itu dijadikan rumah yang lain. Bahkan sampah, Pak, kebencian semuanya di hati. Makanya orang kadang-kadang kan gitu, mengesampingkan hati, lebih percaya kepada pikirannya. Nah, orang semakin percaya dengan pikirannya, maka akan dia lebih jauh daripada hatinya. Berarti dia bukan mendekatkan diri, tapi menjauhkan diri. Iya. Itu maknanya menjadi gitu. Ini orang bilangnya ajaran Jawa. Maksudnya gini, kita belajar dari orang Jawa. Bukan ajaran Jawa lantas ada agama yang berbeda. Wah. Oh, kita belajar pada orang Jawa. Betul. Gitu. Nah, Jawa sendiri memang arahnya bukan ke arah yang, ya kalau saya melihat sih, nenek-nenek atau nenek moyang kita dulu itu bahasanya kan itu. Dia melakukan apapun kadang-kadang saat itu kan kalau kita versikan dengan tadi ngomong bendera ya atau agama apapun itu kadang-kadang juga berbeda yang dia lakukan. Iya. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang asalnya juga dari Gusti Allah. Gusti Allah. Contoh nih, tadi Mas Bagus bilang orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu ngomong kejadian. Kejadian. Mandi pengucapan. Nah, artinya itu di antara kalau orang Islam ngomong ada 99 sifat dari Allah. Ada satu lagi sifat yang Maha menentukan itu tadi. Ya Allah itu sendiri. Iya. Allah mengatakan kun fayakun, jadi-jadilah. Jadi. Sama dengan mbah kita kan. Ngomong ada kejadian. Kok bisa? Ya, artinya orang-orang seperti itu adalah bukan orang yang jauh dari Allah. Justru orang itu dekat dengan Gusti Allah. Tapi dengan cara dia sendiri. Iya, betul. Kenapa mbah kita dulu untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendekatkan diri dengan Allah, dia pergi ke gua. Iya. Dia duduk di sana sampai berbulan-bulan itu untuk menciptakan ketenangan. Dia melepaskan dunia, menghilangkan pikiran, melepaskan keterikatan itu. Tidak bisa terjadi. Makanya saya itu percaya begini. Iya, katakanlah orang Jawa itu nggak ngaji Quran, tapi apa yang disabdakan, diucapkan itu Quran isinya. Karena mungkin bahasanya gini, Mas. Ada juga orang Jawa bukannya dia nggak ngaji Quran, sebetulnya dia ngaji ke situ. Dia bukan mungkin loh ya pemahaman saya kalau saya lihat apa yang dilakukan itu mencerminkan. Iya itu maksudnya. Jadi dia tidak itu, tapi dia mencerminkan. Iya. Bahasanya mungkin dulu disuruh baca Al-Quran nggak ngerti. Iya, makanya. Tapi dia melakukan. Iya. Contoh nih, dia sering memberi kepada orang, dia menolong orang. Quran, Pak. Quran. Perintah Quran. Rahman Rahim. Akhlak menghormati orang lain Quran. Mencintai orang lain itu Quran. Nah, sekarang kebalikannya kadang-kadang kan gitu. Orang mau melangkah apapun, dia mengucapkan itu. Tapi apa yang dilakukan setelah itu? Marah. Berangkatnya gitu, tapi di perjalanan marah. Sedih. Nah, dendam. Kan jadi berbeda.
Nah, bahasa saya adalah, pemahaman saya ya, jadi kembali lagi pemahaman saya. Mudah-mudahan pemahaman saya juga benar. Orang itu kalau dipikir lebih baik melakukan apa mengucapkan. Ngelakoni, Pak. Ngelakoni. Ngelakoni. Ya udah, karena itu. Quran juga menjelaskan begitu, Pak, bahwa celakalah orang yang mengerti namun tidak melakukan apa yang dimengerti. Banyak orang kan gitu, saya kan, gitu ya. Akhirnya di situ saya mencoba mempelajari kenapa sih Mbak dulu itu pergi ke sana. Dia mencari ketenangan tadi. Nah, mencari ketenangan gimana? Dia mau menghilangkan masalah keduniawian. Tidak berpikir apapun. Pikirannya sudah diremkan. Nggak mungkin orang pergi kayak gitu masih berpikir sesuatu. Dia justru membuat itu reda. Iya. Setuju saya. Nah, pada saat itu ketenangan akan muncul gitu loh. Nah, kalau bahasa saya, penangkapan saya sih, bukan dia atau orang Jawa zaman dulu itu menghilangkan dunianya, tetapi lebih ke ingin menemukan diri yang sebenarnya, diri sejati. Betul. Tapi memang bahasanya gini, Pak, kita kalau ini yang suka salah diasumsikan oleh teman-teman. Ketika saya selalu bicara uang, katanya saya meletakkan uang itu di hati saya. Udah. Uang itu adalah sarana kita hidup. Dan uang itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kaya dan miskin sebenarnya. Sebenarnya, hakikinya ya. Yeah. Karena orang kaya yang sebenarnya itu tidak bisa kita lihat dari harta yang mereka punya. Yeah. Tapi dari ketenangan dia menyikapi permasalahan yang ada itu wong sugih. Makanya saya belajar kaya hati itu pada orang Jawa. Yang saya lihat, ngapunten ya, kita kan di hadapan kita banyak sawah. Dia pagi nanti pulang, sore datang lagi hanya untuk melihat sawahnya gimana. Dan dia santai dengan ngerokok, menikmati banget gitu loh, Pak. Beda dengan orang yang ini punya banyak duit, stresnya minta ampun. Gitu. Jadi sebenarnya yang disebut kaya itu adalah ketika mampu menikmati hidup yang sekarang tadi. Itulah orang kaya. Nah, sejatinya wong kaya yang wong Jawa mbien yang cari kita tentang hidup itu. Ya benar lah, Mas. Karena secara ilmu tubuh orang kedokteran yang tahu ini. Orang sebenarnya kaya. Semua orang kaya. Iya, Pak. Iya tuh. Iya, Pak. Berapa harga mata kita, Pak? Nah, kornea mata kita kalau dijual piro, Pak? berapa harga ginjal gitu mahal. Iya. Kaya, semua orang itu kaya. Kaya. Cuman sudut pandang orang kaya itu beda lah. Kalau Mas Agus tadi bilang hatinya kayak gini, benar. Makanya di Jawa kan ada ungkapan bahwa sugih bondo tapi sugih ati. Ojo sugih bondo tak diputus. Percuma sugih bondo tapi gak sugih hati. Kayak dipertontonkan. Itu sebetulnya dua-duanya harus gandeng. Sugih bondo karena dia menjalani kehidupan di dunia. Makanya orang berusaha untuk mendapatkan tadi harta benda termasuk uang. Harus gandeng, Tapi Pak. harus sugih hati. Supaya apa? Dia ada kendalinya. Jadi ojo asal tabrak. Golek duit, cari harta ya yang berkah karena hatinya sugih. Kan gitu. Makanya setiap kali melangkah, ibaratnya bahasanya, kalau pikiranmu melangkah berhubungan dengan duniawi, maka hatimu harus berlari. Supaya apa? Langkahnya selalu dinaungi hati. Gitu. Sehingga orang itu berusaha terkendali, menciptakan sugih bondo dan sugih hati. Jadi bukan perbandingan, mending sugih hati ketimbang sugih bondo. Ya salah juga. Salah juga. Gimana hidup nggak punya bondo, nggak punya hati. Akhirnya yang muncul apa? Sama aja. Nggak tenang juga. Nggak tenang juga. Akhirnya muncul yang tadi. Tahu sendiri orang. Ibadah nggak tenang le utangnya kayak Pak. Sama. Gimana mau bisa ibadah? Gimana bisa mau menolong orang lain? Kalau kita sendiri perlu ditolong. Kan gitu bahasanya. Oke. Gimana mau menolong orang lain kalau dirinya sendiri perlu ditolong? Ini kan tidak bisa. Mau mengamalkan itu gimana? Meskipun orang bisa menolong, wujudnya bukan dengan harta benda. Iya. Ya kan, dengan tenaga boleh, dengan ucapan pun bisa menolong orang. Tapi makna sebenarnya kan arahnya ke situ kalau berhubungan dengan kehidupan. Tapi kalau nggak ada uang, tenaga tiba-tiba lemah, Pak. Iya pasti. Itu efek yang otomatis itu kan pengaruh yang cukup luar biasa. Sebetulnya gimana belajar untuk mendapatkan keduanya. Nah kayak Mas Bagus ini kan berhasil di situ. Paling tidak kan sudah berhasil bagaimana menyeimbangkan itu. Amin.
Ya kan? Iya. Sugih bondo udah dapat, sugih hatinya juga dapat. Nah, Iya. itu sugih hatinya apa? Mas Agus memberikan pencerahan kepada orang. Kalau Mas Agus sendiri nggak sugih hati, ngapain harus gitu? Meskipun itu cara untuk mendapatkan itu. Betul. Tapi ya sedikit-sedikit saja misalnya kayak gitu, berbeda. Itu berhubungan nanti totalitas mau menentukan orang itu seperti apa. Kan arahnya kayak gitu. Dalam ilmu apa ya? Anggap saja pengembangan diri, Pak ya. Bahwa untuk bisa sugih bondo itu harus mental kaya dulu, Pak. Ya, Jadi kaya, di ahlinya itu gimana? yang kaya itu mentalnya dulu. Artinya tadi yang kita bahas ini sebenarnya mental kaya, Pak. Orang Jawa itu mengajarkan kita untuk bisa bermental kaya. Ternyata efeknya atau dampaknya ketika kita sudah membentuk mental kita menjadi mental kaya, oh Gusti Allah luar biasa. Terjadilah sebuah fenomena alam yang saya sering sebut bahwa kita itu sejatinya magnet. Ya. Menengok rezeki teko. Dia mau rezeki teko, bahkan maksa, bahkan dalam keadaan tidur uang maksa datang. Karena hatinya wis ngepas, Pak. Betul. Makanya kalau hati tidak ngepas itu dengan mental kayanya, tidak khawatir akan hidup tadi itu, bukan menghilangkan dunia tapi tidak khawatir akan dunia. Betul. Dia sudah bermental baja, mental kaya sudah. Akhirnya apapun yang dilakukan jadi jalan rezeki, jadi wadah rezeki. Ya. Itu yang saya pelajari. Betul. Jadi kalau makna tadi menghilangkan sebetulnya bukan menghilangkan, tapi menghilangkan pemikiran. Pemikiran. Dengan duniawi lah bahasanya kayak gitu. Sensitif soalnya diperbudak dunia. Betul. Jadi apa yang dia sudah dapat, dia syukuri. Nah itu sugih. Pada bicaranya semakin kau menyukuri nikmat, maka akan ditambah nikmatmu. Iya. Jadi nenek-nenek kita dulu melakukan itu karena apa? Salah satunya ya dia sudah menyukuri apa yang ada. Betul. Ada aja nggak tahu. Sangat Pak. Orang zaman dulu kok makanya jujur, menikmati, makanya Sabtu ini tadi. Ya itulah. Kenapa kok dia jadi? Karena dia akhirnya jadi dekat kepada Sang Pencipta. Makanya dia dihadiahi itu. Nggak semua orang bisa gitu. Meskipun caranya beda-beda. Iya paham. Nenek kita dulu itu kalau orang sakit dikasih ditiup gitu aja sudah langsung sembuh. Makanya bahasanya kan gitu. Kita lah sama orang-orang yang pinter gitu. Sama. Ada orang sakit, ada orang pinter menyembuhkan itu dengan caranya pakai media air putih. Ya. Dia bacakan apa, tahu bacanya, diminum sembuh. Kita mau dikasih air putih yang sama, mungkin bacaannya sama juga. Ya kan tahu. Nah di situ akhirnya muncul kata-kata bukan apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakan. Ayo, benar nggak? Itu lama yang mengatakan. Undur makola, undur makola. Nggak tahu kalau di versi itu kan ada juga. Iya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan isi dari apa yang disampaikan. Sama siapa yang menyampaikan. Betul. Kalau orangnya berbeda, pasti berbeda hasilnya. Sama-sama membaca, kalau dari Al-Quran ada satu ayat dibacakan. Pak Yai kita mau membaca itu. Kita sama-sama membaca, sudah persis, sudah sama. Sama. Hasil berbeda. Nah, kenapa? Ya karena kembali diri kita sendiri. Kenapa? Menurut pandangan jenengan salah satunya itu tadi. Apakah kita sudah pantas untuk mengucapkan itu? Jadi kepantasan itu kan berbeda-beda. Kalau kepantasan yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri sama yang menciptakan. Iya, Masya Allah, ngomong Jawa kira. Katanya kan gitu. Iya. Makanya kita sendiri ada kata-kata jangan pernah menilai orang lain. Ojo sampai kan nilai wong liya. Kenapa? Karena kita tidak berhak menilai orang lain. Mana bisa kita menilai orang lain? Nggak bisa. Yang bisa menilai kita adalah yang menciptakan kita. Iya, yang punya dong. Iya. Yang menciptakan. Nah, kalau kita sudah menilai orang lain, kita jadi Tuhan. Kita berlagak jadi Tuhan. Tuhan kecil. Ngapain harus kayak gitu? Ya kalau benar salah. Kayak salah ya. Banyakan salah. Nah, daripada kayak gitu. Sudah menilai butuh pemikiran. Ya toh? Mau menilai orang itu butuh mikir loh. Iya. Nanti aku nilai gini, omonganku salah-salah. Itu mikir kan. Jadi ruwet sendiri kan. Ngapain? Nyamuk yang seberang laut ketok. Makanya gajah di depan mata enggak kelihatan. Enggak butuh ngurusin orang. Ngurusi aja dirimu sendiri. Pada prinsipnya orang berpegang pada itu. Orang mengurus dirinya sendiri. Orang itu kan kodratnya kan pengen berbuat baik. Iya. Makanya ada semua kan jadi baik. Iya toh. Kan orang itu mesti baik kan, pengen jadi baik. Seperti kita cerita ya. Saya pernah ceritain gitu. Orang pada prinsipnya dulu lahir mana ada yang nggak bersih. Semuanya bersih. Semua bersih. Bersih. Nah, cuman
setelah orang melewati tahap-tahap di kehidupan ini kan jadi macam-macam warnanya. Kontaminasi. Nah, tapi ujungnya nanti apa? Ya dibersihin. Ya kan, karena dia datangnya bersih, pulangnya juga harus bersih. Iya Gitu. betul. Nah, untuk mencari pembersihan ini harus seperti apa? Orang caranya macam-macam.